Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami melanjutkan doa malam kami. Kami ingin merenungkan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melanjutkan doa malam kita kali ini, dan kali ini saya didampingi oleh Ibu Budiati Supangat, ya, nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita. Dan mari kita melanjutkan doa malam ini dengan tema bebas. Jadi kalau doa malam temanya kita bebas ya saudara sekalian, tapi tetap ada renungan singkat yang kita ambil dari kitab suci, bahwa doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani. Saya beritahukan sekali lagi, dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di kitab suci menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Nah, untuk menyingkat waktu, saya serahkan langsung waktu kepada Ibu Budiati. Dipersilahkan. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku,
Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita. Mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita memperhatikan sekeliling yang ada di sekitar kita, itu sebetulnya nubuat pada 2000 tahun yang lalu yang sudah sekarang ini terjadi. Jadi nubuat-nubuat yang dulu tetapi sekarang ini yang sudah terjadi. Kalau kita perhatikan ayat 6 yang tadi kita sudah baca, lalu ia berkata, ia huruf besar, berarti Tuhan Allah Roh Kudus ya, berkata kepadaku itu kepada Yohanes, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Kalau firman Tuhan yang kita baca tadi sebetulnya judulnya kan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi saya hari ini akan mengamati dengan judul mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan itu sudah dinubuatkan. Saya dalam hal ini ngomong beberapa kali ya. Sudah dinubuatkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apa yang akan terjadi ke depan dan saat-saat ini penggenapan firman Tuhan itu sudah banyak yang terjadi. Dan di sini dikatakan perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan firman Tuhan ini disangatkan lagi, itu ada di dalam ayat 6 dan 7. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan perkataan-perkataan ini tepat dan benar itu apa toh Bapak Ibu?
di sini ada beberapa kata yang diulang-ulang. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, itu 2 kali diulang-ulang. Kemudian ayat yang 7, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku datang segera di sini itu diucapkan 2 kali dalam ayat 7 dan ayat 12, ya. Tetapi saya akan menyoroti yang ayat yang ke-6 lebih dulu, perkataan-perkataan yang tepat dan benar. Dan dalam hal ini Yohanes, akulah yang telah mendengar. Jadi Yohanes itu sudah mendengar dan melihat karena malaikatnya itu yang datang kepada dia, kepada Yohanes. Kemudian pada saat Yohanes sudah menerima, melihat dan mendengar itu, dia mau menyembah kepada malaikat itu, tetapi malaikat itu berkata, jangan menyembah kepada aku itu sama dengan kamu, aku adalah hamba, ya, sama dengan nabi-nabi yang telah diutus Allah. Tetapi perkataan ini benar, berarti apa? Ayat yang ke-9 adalah sembahlah Tuhan, berarti jangan menyembah orang-orang atau malaikat, ya, mungkin yang melakukan segala sesuatu dengan lebih dari orang-orang lain. Tetapi malaikat itu mengingatkan kepada Yohanes, yaitu sembahlah Yesus. Dan perkataan-perkataan ini adalah benar dan tepat. Mari kita perhatikan yang berikutnya. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar itu apa toh, gitu ya? Apa ya? Kita perhatikan, kita cermati, yaitu ayat yang ke-11, di mana itu sudah dinubuatkan pada waktu 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bunyinya demikian, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kalau saya simpulkan dari ayat 11 ini, berarti ada 2 hal, yaitu barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang berbuat cemar, dan biarlah ia terus berbuat cemar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dibuktikan dengan apa? Yaitu yang ada di dalam Wahyu 22 yang sudah kita baca tadi. Orang yang berbuat jahat terus berbuat jahat, sekarang ini sudah banyak terbukti. Dan orang yang cemar terus berbuat cemar, itu ada di dalam ayat 15. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar itu berarti tinggal di luar Tuhan. Berarti dia tidak boleh masuk dalam kekekalan, ya. Di sini ayat 15 tadi, anjing-anjing, kenapa kok disebut tetapi anjing-anjing gitu ya? Tetapi anjing-anjing di sini dalam Filipi 3 ayat 2, setelah saya lihat, orang tersebut dianggap jahat. Bunyinya demikian, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Orang tersebut dianggap jahat. Jadi kalau disebutkan di sini, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir dan seterusnya tadi, itu adalah orang-orang yang berbuat jahat, berbuat kejahatan. Jadi anjing itu adalah pemakan bangkai atau pemakan semua barang-barang yang sudah busuk
atau sudah yang tidak baik gitu ya. Maka kalau orang-orang disebut anjing itu berarti orang-orang itu dianggap jahat ya. Kemudian di sini selanjutnya tukang sihir, orang sundal dan seterusnya, penyembah-penyembah berhala, pembunuh-pembunuh dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan ayat 11 tadi adalah berkata, orang jahat terus berbuat jahat, orang cemar terus berbuat cemar. Dan itu sudah dinubuatkan, dan itu yang terjadi akhir-akhir ini. Makanya firman Tuhan hari ini kan berjudul mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita, supaya kita tidak berbuat seperti apa yang ada di sekeliling kita, apa yang jahat di sekeliling kita. Kemudian kembali ke ayat 11. Biarlah orang benar ya terus berbuat kebenaran, dan orang kudus terus menguduskan dirinya. Dan di sini dijelaskan di ayat 14 bunyinya demikian. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, ke dalam kota itu. Di sini kenapa kok bunyinya mereka yang membasuh jubahnya? Ya, jubah itu boleh dikatakan adalah sama dengan kebenaran. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 15 ayat 22, bunyinya demikian, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepada anak itu. Ya, dalam Lukas 15 ini itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan anak yang hilang itu, di sana digambarkan bahwa anak yang kedua, anak yang ragil itu melakukan apa yang jahat, apa yang dosa besar ya, yang telah dia lakukan, yaitu dia minta warisan pada bapaknya yang belum meninggal. Itu adalah suatu kejahatan. Kemudian setelah dia meminta warisan, akhirnya warisan itu dijual semuanya. Dan setelah dijual, kemudian harta warisan itu dibuat untuk berfoya-foya. Itu menggambarkan adalah sebuah kejahatan atau dosa besar. Tetapi saat anak yang hilang itu menyadari apa yang dilakukan itu salah dan itu sebuah kejahatan dan itu adalah dosa besar, maka ia kembali kepada Bapa, ya, kembali kepada kebenaran. Pada saat dia kembali kepada Bapa, maka Bapanya itu memberikan jubah yang indah. Ya, jadi saat anak yang hilang itu kembali kepada Bapa, berarti kembali kepada kebenaran, maka dia dikenakan jubah kebenaran. Makanya jubah di sini tadi, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, berarti dia kembali kepada kebenaran. Jubahnya yang dikenakan itu dibasuh, berarti terus dari hari ke hari kita minta kepada Allah Roh Kudus untuk membasuh hidup kita, pikiran kita, hati kita, roh kita untuk terus dibenarkan, dikuduskan ya dalam setiap kehidupan kita. Jadi ayat firman Tuhan yang ada di dalam Wahyu 22 ini semuanya terjawab di dalam
firman yang kita sudah baca. Sehingga tadi dikatakan, biarlah orang yang hidup benar terus berbuat kebenaran, dan orang yang kudus terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita dalam hal ini sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat melihat apa yang dikerjakan atau dilakukan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi biarlah setiap kita itu dapat melihatnya dan menyaringnya. Apa yang tidak baik dan apa yang jahat itu kita tinggalkan, tetapi hidup benar itu harus ada di dalam kehidupan kita masing-masing, dan hidup terus kudus di dalam diri kita, supaya mahkota kehidupan itu ada dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi masuk dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita terus mencermati kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya kita terus bisa waspada dan melihat yang baik dan benar itu terus ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan Yesus itu akan segera datang. Dan kalau Dia segera datang, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kita adalah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini, kitab kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan pada saat Tuhan mengatakan sesungguhnya aku akan datang segera, itu berarti akan membawa upah menurut perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini, dan kata penutupnya adalah teruslah ada dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, karena kita akan memperoleh hak atas pohon kehidupan atau mahkota kehidupan. Saya ulangi lagi, teruslah ada dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, karena kita akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Tuhan dipuji. Amin. Dan saya serahkan kembali kepada hambanya Bapak Supangat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi untuk selingan nanti saya berharap akan ada banyak saudara hamba Tuhan di dekat kita, dan juga yang ada di jauh bisa menyampaikan firman Tuhan semacam ini, sehingga tidak, yang doa malam khususnya, tidak harus saya terus gitu ya. Nah, mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa, saudara sekalian. Kita menyembah Tuhan, memujikan. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, supaya kami dapat menyembah dan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Haleluya, amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua.
di surga, terima kasih untuk doa malam hari ini. Terima kasih untuk hal-hal baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pimpin kami dan bawa kami kepada kesempurnaan, sehingga semua yang kami kerjakan, baik pelayanan onsite maupun online, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Kami berdoa syafaat untuk kondisi terutama di tengah bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan pemulihan, damai sejahtera, dan bahkan peningkatan sehingga semua yang ada menjadikan kami meraih semakin kesejahteraan yang dari Tuhan. Urapi dan berkati umat-Mu yang melayani Tuhan, banyak orang diselamatkan, banyak orang diubahkan, orang jahat menjadi baik, orang yang tidak benar menjadi benar di hadapan Tuhan, dan masuk ke dalam keluarga Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Berkati Bu Budiati yang sudah membagikan firman-Mu, berikan pewahyuan, proses yang lebih sempurna lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami sekarang juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, yaitu saudara kami yang membutuhkan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan menolong kami, sehingga nama-nama ini Tuhan berikan kesempurnaan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Ananda Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Christine Ningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Thomas Tio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa-doa ini dan pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap hari Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami bertambah-tambah memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan saya sekali lagi memberitahukan bahwa doa malam ini diadakan setiap hari, saudara ya. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi, yaitu yang diadakan hari yang sama pada jam 5 pagi, saudara ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, yang masuk bersama dengan kami melayani Tuhan dengan doa. Terima kasih kepada dukungan-dukungan yang diberikan kepada kami. Tuhan memberkati semuanya, dan tetap kami mengharapkan paling tidak ada dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.